Pembentukan individu baru dimulai dengan gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan telur dan sperma pada kedua induk. Pembentukan sperma disebut spermatogenesis, sementara pembentukan sel telur disebut oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada organ reproduksi pria, yaitu testis. Primordial spermatogonia atau disebut juga spermatogonium terletak pada bagian tepi dari tubulus seminiferus. Spermatogonium mengalami dormansi untuk beberapa waktu hingga seorang mengalami pubertas. Spermatogenesis dimulai dengan pertumbuhan spermatogonium menjadi sel yang lebih besar disebut spermatosit primer. Sel-sel ini membelah secara mitosis menjadi dua spermatosit sekunder yang sama besar, kemudian mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 spermatid yang sama besar. Spermatid adalah sebuah sel bundar dengan jumlah besar protoplasma dan merupakan gamet dewasa dengan sejumlah kromosom haploid. Pada akhir proses, terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang rumit, tetapi bukan pembelahan sel, yaitu mengubah spermatid menjadi sperma yang fungsional. Nukleus mengecil dan menjadi kepala sperma, sedangkan bagian besar sitoplasma dibuang. Sperma ini mengandung enzim yang memegang peranan dalam menembus membran sel telur. Proses pembentukan ovum di dalam ovarium disebut oogenesis. Pada ovarium yang terdapat di dalam tubuh embrio, terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur atau disebut oogonium. Pada saat umur embrio 5 bulan di dalam rahim ibunya, oogonium memperbanyak diri secara mitosis, membentuk kurang lebih 7 juta oosit primer. Oogonium terus berkembang dan bersiap menuju tahapan pembelahan meiosis. Sel ini disebut oosit primer. Berbeda dengan spermatogenesis, meiosis pada oogonium hanya menghasilkan satu sel gamet. Setelah masuk masa pubertas, oosit primer yang terbentuk melanjutkan pembelahan meiosis, menghasilkan dua sel yang ukurannya tidak sama. Sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder, dan yang berukuran kecil disebut badan polar pertama. Penyelesaian tahapan meiosis 1 sekitar menjelang ovulasi. Oosit sekunder melanjutkan tahapan meiosis 2 dan berhenti pada metafase 2. Jadi, pada saat ovulasi yang dikeluarkan bukan ovum, melainkan oosit sekunder pada metafase 2. Jika tidak terjadi penetrasi oleh sperma, oosit sekunder mati. Jika terjadi penetrasi sperma, oosit sekunder yang melengkapi tahapan meiosis 2. Hasilnya adalah satu sel yang besar disebut ootid, dan satu sel yang kecil disebut badan polar kedua. Sedangkan badan polar 1 menghasilkan 2 badan polar. Pada saat menjelang terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sperma, ootid berkembang menjadi ovum. Setelah sel telur berkembang menjadi matang dan mampu mengadakan penyatuan dengan sperma, akan terjadi ovulasi. Sel telur ini akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian melewati tuba falopi. Jika di tuba falopi terdapat sperma, maka akan terjadi peleburan antara sperma dan sel telur. Proses ini disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi internal memerlukan kopulasi, yaitu penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Pada saat kopulasi, sperma yang tersimpan, terutama di dalam epididymis, disemprotkan oleh kontraksi mendadak dari otot di dalam dan di sekitar saluran reproduksi jantan, dan bersamaan dengan itu,
kelenjar kelamin aksesoris mengeluarkan sekresinya. Cairan seminal yang dikeluarkan sedemikian itu dapat mengandung 400 juta sel sperma. Tiap sel telur sejatinya hanya dibuahi oleh sebuah sperma. Tetapi meskipun demikian, jika sperma tidak dilepaskan dalam jumlah jutaan, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Salah satu sebabnya ialah hanya sebagian kecil sperma yang dapat sampai ke bagian atas tuba falopi, sementara yang lain hancur di dalam perjalanan. Wanita yang berusia antara 12 hingga 50 tahun mengalami siklus bulanan sebagai persiapan untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, maka dinding rahim meluruh. Peristiwa ini dikenal dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi ini terjadi setiap 28 hari. Pada masa-masa ini, wanita akan mengalami perubahan drastis pada hormon kewanitaan, yang pada beberapa kasus menyebabkan ketidaknyamanan tertentu. Fase yang pertama adalah menstruasi, yang diakibatkan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Fase selanjutnya adalah ovulasi, periode di mana wanita pada kondisi paling subur. Setelah menstruasi, dinding rahim menebal kembali sebagai persiapan telur yang dibuahi. Sementara itu pada ovarium terjadi perkembangan folikel. Pada tahapan ini, sel telur dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi. Bila fertilisasi terjadi, maka sel telur akan melekat pada uterus. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, maka siklus menstruasi akan kembali berulang. Siklus menstruasi dikendalikan oleh dua hormon, estrogen dan progesteron. Estrogen diproduksi oleh ovarium yang bertanggung jawab pada proses penebalan dinding rahim. Progesteron diproduksi oleh folikel yang telah kosong pada ovarium. Terlihat ia meningkat sesaat setelah ovulasi dan kembali turun bila tidak terjadi fertilisasi. Namun bila terjadi fertilisasi, maka progesteron tetap tinggi hingga usia kehamilan 6,5 bulan. Jadi, estrogen berperan menebalkan dinding rahim, sementara progesteron berperan mempertahankan ketebalan dinding rahim. Ada dua hormon lagi yang berperan, yakni FSH dan LH. Untuk lebih memahaminya, silahkan simak video sistem reproduksi bagian 1. Kehamilan adalah periode di mana janin tumbuh dan berkembang di dalam uterus. Biasanya berlangsung selama 40 minggu. Sel telur yang telah dibuahi atau disebut zigot pada sekitar minggu ketiga berkembang menjadi kumpulan sel berongga yang disebut blastosis. Kumpulan sel bagian dalam akan berkembang menjadi bayi, sementara lapisan luar berkembang menjadi jaringan pelindung. Pada minggu keempat, blastosis bergerak ke uterus. Selanjutnya meninggalkan lapisan terluarnya untuk menempel pada dinding uterus. Minggu kelima hingga 10 memasuki periode embrionik. Semua organ mulai terbentuk, seperti otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Plasenta dan tali pusar berfungsi menyediakan kebutuhan bagi embrio selama dalam kandungan. Otot dan tulang juga mulai terbentuk pada periode ini. Pada akhir minggu ke-10, embrio disebut janin atau fetus. Pada beberapa minggu berikutnya, tangan dan kaki tumbuh memanjang dan mulai bergerak. Jari-jari dan wajah mulai terbentuk sempurna. Bila pertumbuhan dan perkembangan janin telah sempurna,
janin akan keluar melalui vagina. Selubung janin akan pecah, diikuti keluarnya plasenta. Pada saat proses kehamilan, progesteron dan estrogen merangsang pertumbuhan kelenjar air susu. Tetapi setelah kelahiran, hormon prolaktin yang dihasilkan kelenjar hipofisis yang akan merangsang produksi air susu. Demikian video pembelajaran mengenai sistem reproduksi. Jangan lewatkan video-video selanjutnya.